Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurama Surahman dengan NIM L0612210115 dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Mollusca cephalopoda mengenai sistem peredaran darah. Di sini saya akan membahas mengenai dua pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian dari cephalopoda, yang kedua, sistem peredaran darah. Pengertian cephalopoda. Cephalopoda sendiri merupakan kelas dalam filum Mollusca. Di dalamnya mencakup semua notulis, gurita, cumi-cumi, dan sotong. Namanya diambil dari bahasa Latin cephalus yang berarti kepala dan poda yang berarti kaki, yang berarti kaki di kepala. Diambil dari ciri khas hewan ini yang memiliki tentakel di sekitar kepalanya yang berfungsi sebagai tungkai. Cephalopoda terdiri dari 700 spesies yang telah diketahui hidup tersebar di lapisan permukaan laut, baik di perairan kutub maupun di perairan tropis. Mollusca termasuk hewan invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Mollusca merupakan hewan lunak yang memiliki cangkang ataupun tidak memiliki cangkang. Cephalopoda sendiri terdiri dari 4, yaitu gurita, cumi-cumi, nautilus, dan sotong. Sistem peredaran darah. Kebanyakan filum Mollusca memiliki sistem peredaran terbuka, tetapi pada kelas cephalopoda memiliki sistem peredaran tertutup, yang berarti hanya mengalir di pembuluh darah di dalam tubuh saja. Hal ini berbeda dengan sistem peredaran terbuka, di mana semua darah mengalir di seluruh tubuh, tidak hanya di pembuluh darah saja. Cephalopoda mengandung hemocyanin yang mengandung koper atau tembaga. Saat berikatan dengan oksigen, hemocyanin menjadi berwarna biru, dan saat tidak sedang mengikat oksigen, darahnya menjadi transparan. Dalam kondisi suhu rendah, hemocyanin masih bekerja dengan lebih baik. Hemocyanin tidak terletak di dalam sel, sehingga membuat darah dari cephalopoda menjadi kental. Namun, hemocyanin kurang efektif dalam mengikat oksigen. Maka dari itu, untuk mengompensasi tidak efisiensinya sistem transporter oksigen dengan hemocyanin, cephalopoda diciptakan dengan 3 jantung untuk meningkatkan tekanan darah karena ada pompa yang lebih banyak. Namun, tidak semua hewan yang berdarah biru butuh 3 jantung. Nautilus contohnya, yang masuk ke dalam kelas cephalopoda. Walaupun bercangkang, Nautilus tidak perlu 3 jantung karena ukuran tubuhnya yang relatif kecil. 3 jantung di cephalopoda memiliki fungsi yang berbeda-beda. Jantung pertama mirip fungsinya dengan jantung manusia, yaitu berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung kedua dan ketiga dinamakan jantung branchial atau jantung insang, yang terletak di dekat masing-masing insang. Dibungkus dengan struktur berotot, mirip mantel dekat dengan kepala cephalopoda. Mantel ini juga membungkus organ lain seperti organ pencernaan dan juga organ reproduksi. Aliran air dalam rongga mantel selain untuk tenaga gerak juga menyediakan oksigen untuk pernapasan. Darah yang tidak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung utama, kemudian dipompa menuju 2 jantung branchial menuju pembuluh darah kecil pada kedua insang agar terjadi pertukaran antara CO2 dan O2 di sana. Darah kemudian kembali ke jantung branchial. Darah yang telah mengandung oksigen kemudian dipompa ke seluruh tubuh. Seperti semua cephalopoda, darah Nautilus mengandung hemocyanin yang berwarna biru. Dan tidak seperti kebanyakan cephalopoda, Nautilus tidak memiliki kantung tinta dan hanya bergantung pada cangkangnya untuk perlindungan dari para predatornya. Nautilus merupakan satu-satunya cephalopoda hidup yang memiliki tulang tubuh eksternal yang berfungsi sebagai cangkang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.